Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Seperti biasa, yang bisa jawab nanti masuk kelas duluan. Waktunya kurang lebih ada 10 menit. Dengarkan, kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Di bulan apa? Dzulhijjah itu bulan yang keberapa? Ya, bersama-sama. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul, suaranya Jumadil, Jumadil, Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Zul. Mana sekolah Islam tapi nggak hafal bulan-bulan Islam. Dzulhijjah itu adalah bulan dua bulan terakhirnya daripada bulan Islam. Di bulan Dzulhijjah itu sekarang yang sedang ramai atau yang sedang viral di bulan Dzulhijjah adalah bulan haji dan bulan kurban. Ada satu yang Ustadz mau sampaikan dan insya Allah itu harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini merupakan amalan atau praktek yang sering dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan haji dan melaksanakan umrah. Di dalam rukun umrah ada diantaranya namanya sa'i. Apa namanya, Soleh? Soleh-solehah, namanya apa? Sa'i. Itu adalah rukun umrah atau rukun haji. Maka orang yang melaksanakan umrah, kalau dia nggak sa'i, umrahnya sah apa enggak? Tidak sah. Saya ulangi, orang yang umrah, orang yang haji, tapi dia tidak melaksanakan sa'i, sah apa enggak? Kenapa tidak sah? Karena sa'i merupakan bagian daripada rukun. Sama kalau kita sholat. Ketika kita lagi sholat, Allahu Akbar, rupanya kita nggak ruku. Kira-kira sholatnya sah apa enggak? Nggak sah, kecuali lupa. Kalau lupa berarti dia harus tambahin, namanya sujud sahwi. Baik anak soleh-solihah, berkaitan dengan sa'i ini bukan cuma tentang bagaimana lari kecilnya dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa pulang balik 7 kali, bukan larinya, tapi yang bisa kita ambil adalah bagaimana perjuangan istri Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang ditinggal oleh suaminya hijrah, berjuang, tinggal istri dan anaknya di tempat yang tandus, enggak ada makanan, enggak ada minuman, sendirian bersama orok atau as-sobi, bayi kecil. Bayi itu namanya adalah Ismail alaihi. Nah, namanya adalah bukit apa namanya? Safa, dan nanti kesananya ada bukit Marwah. Maka disebutnya sa'i dari bukit Safa ke bukit. Disitulah Nabi kita Ismail alaihi salam dilahirkan. Lihat, kalau yang udah pernah melaksanakan umroh, itu kalau kita habis yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la
selesai kita namanya memutar Ka'bah, namanya tawaf. Apa namanya muterin Ka'bah? 7 kali. Ketika sudah sampai di Hijr Ismail, kita langsung keluar ke belakang, langsung menuju air Zam-Zam, dan kita minum menghadap Ka'bah dan minta doa apa aja yang kita minta sambil berdiri minumnya, karena sunnahnya berdiri minum Zam-Zam di sana. Ketika minum Zam-Zam selesai, glegek, alhamdulillah, doa, habis doa langsung jalan ke Bukit Sofa. Ketika sampai di Bukit Sofa, berbalik arah menghadap Ka'bah, doa lagi, niat Bismillahirrahmanirrahim, saya mau sa'i. Lihat kalau yang udah pernah melakukan yang namanya sa'i, pertama dia jalan sambil dia baca doa. Kamu minta apa? Nanti Ustadz kasih Hansa. Oke ya. Orang, kalau lagi ceramah minta cewek lagi. Dengerin dulu. Heran bocil zaman sekarang ya. Dari Bukit Safa jalan sampai nanti di atas. Kalau sekarang itu ada lampu hijau di atas tuh, panjang, ada 3 baris lampu hijau di atas. Karena sekarang kalau kita jalan atau melakukan aktivitas sa'i itu udah enak, adem, dingin, nggak kayak dulu panas gersang. Kalau sekarang keramiknya udah dingin dari marmer. Setiap sisi jalan banyak air jam-jam. Jadi kalau kita mau sa'i, umpamanya aus bisa ngasuh dulu. Apalagi aki-aki, nenek-nenek yang napas dulu Senin Kemis. Boleh dia minum dulu, habis minum jalan lagi. Nah, kalau ada lampu di atas warna hijau, itu disunahkan lari kecil sambil lari. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, sambil lari-lari kecil. Rupanya ketika dilaksanakan begitu jauh dan capek jalan dari Bukit Safa ke Marwah kurang lebih 7 kali balik. Bayangkan seorang ibu sendirian dengan seorang bayi yang digendong, dia lari jalan dari Bukit Safa ke Marwah sendirian, gak ada orang. Boro-boro tukang ojek dia ada. Saya mau ke Marwah pakai aplikasi Grab. Tahu-tahu Grab datang. Zaman dulu gak ada. Lihat Siti Hajar jalan terus dia lari nyariin. Pas dia sampai ke Bukit Safa, nyari air nggak ada, nyari makanan nggak ada, sedangkan anaknya Ismail dah. Bagaimana seorang bayi kalau nangis? Nangis bayi. Karena apa? Lapar dan kehausan. Karena nggak ada bapaknya pergi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dalam keadaan dia haus dan Nabi Ismail lapar, maka Allah berikan petunjuk atas kesabaran daripada Siti Hajar. Perjuangannya Siti Hajar, Allah munculkan air, namanya air Zam-Zam. Jadi sejarahnya adanya air Zam-Zam itu adalah permintaannya siapa? Istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Kenapa? Karena anaknya Nabi Ismail haus dan kelaparan karena nggak ada makanan. Nah, saat itu tumbuhlah pohon korma, makan korma. Dan akhirnya dari situ bisa kita ambil kesimpulan. Anak-anak salih-salihah, dulu Siti Hajar seorang ibu yang memperjuangkan anaknya itu sudah menjadi simbol bahwa seorang ibu tidak bisa diragukan lagi kasih sayangnya kepada anaknya. Seorang ibu tidak diragukan lagi bagaimana pengabdiannya kepada anaknya, harapan kepada anaknya. Disekolahin, dimandiin, dikasih makan, sampai gede cakep-cakep begini. Sekolah bayaran, makan bayar, pengen jalan-jalan diajak jalan-jalan, mau belanja shopping diajak shopping. Tapi lihat bagaimana perjuangan kalian, balasan kalian sebagai anak kepada ibunya. Kalau disuruh belajar marah, ngamuk, habis emaknya dimaki-maki. Kalau disuruh bangun tidur susah,
Mana timbal balik kalian kepada ibumu? Jangankan ketika kalian sudah ada di dunia, masih di perut aja nyusahin. Ibu itu kalau lagi hamil, tahu hamil? Bunting, tahu bunting? Ada orok di dalam perutnya. Lihat kalau udah 8 bulan, 9 bulan, perutnya udah gendut. Dia mau tidur miring, nggak enak, tengkurap takut meletus, celentang kayak gunung, serba salah tidurnya. Perjuangan bagaimana seorang ibu mempertahankan bayi yang ada di perutnya sampai dia lahir. Ketika dia sudah tumbuh besar, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, anak yang durhaka kepada orang tua masuk kepada golongan al-kabair, dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Hati-hati. Hadisnya sahih dalam kitab Mukhtasar Hadis, Rasulullah bersabda, al-kabair, yang pertama al-israfu billah, yang pertama yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah bersekutu, musyrik kepada Allah. Yang kedua adalah wa'uqul walidain, durhaka sama orang tua. Ini kata Nabi, siapa mau jadi anak durhaka? Siapa mau jadi anak durhaka? Maka anak durhaka tempatnya tidak pernah yang namanya dia melihat aroma, melihat suasana surga, tidak pernah mencium baunya surga. Maka ada pepatah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Artinya apa? Takziman wa ikraman, penghormatan dan takzim kalian kepada orang tua kalian harus di atas segala-galanya. Sebagaimana orang tua kalian berdiri tegak di atas surganya Allah untuk mempertahankan kebaikan kalian semuanya. Maka jangan sekali-kali membentak, jangankan membentak, bilang aja jangan sama orang tua. Kelas 1. Kalau disuruh beli terasi sama ibu mau nggak? Nggak mau. Disuruh beli jengkol mau nggak? Akso, ini Abi pengen makan jengkol, tolong beliin jengkol di warteg. Akso mau nggak? Nggak mau. Bilang sering bro. Harus nurut, bantuin orang tuh. Pas jam 8 pas ya. Dan alhamdulillah sudah saya sampaikan kesimpulan daripada sa'i adalah bagaimana perjuangan istrinya Ibrahim alaihissalam, siapa namanya tadi? Siti Hajar, dalam menjaga anaknya, menjaga amanah, yaitu siapa anaknya? Ismail alaihissalam. Yang kedua yang bisa kita ambil adalah kesabarannya dalam berjuang. Siti Hajar bersabar, dan di akhir kesabarannya Allah berikan keindahan, yaitu berupa air zam-zam dan pohon korma dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, di tempat syai itu semua orang lari dan berjalan beriringan sama rata. Yang presiden, yang ustadz, yang kiai, yang orang kaya, yang orang miskin, yang orang belangsak, yang nggak punya kaki, yang nggak punya pala, semuanya sama jalannya. Artinya apa? Dalam keadaan apapun tidak akan pernah ada yang membedakan selain daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Yang terakhir, jangan durhaka sama orang tua. Jangan menyakiti hati orang tua. Ikuti dan taati orang tuamu. Biar bagaimanapun orang tua adalah garda terdepan kalian. Hidup dan kebaikan kalian ada di orang tua kalian. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah bagaimana ridho kita kepada orang tua. Baik, itu aja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya yang bisa boleh kelas. Pertanyaan pertama adalah 1. Siapa mengelilingi Ka'bah itu disebut dengan tawaf. Kelas 4.
Sebelum kita tawaf, kita melakukan apa dulu? Jam.